nyeri pinggang bawah. Di Indonesia sendiri variasinya antara 7,6, artinya dalam 100 orang kejadian nyeri pinggang ini sering terjadi pada orang-orang pekerja, itu hampir 40%. Kemudian kalau di negara Asia seperti di Singapura, di Malaysia itu sekitar sampai 70% ya, mungkin mobilitasnya sangat tinggi ya. Kemudian penyebab, ternyata sakit pinggang ini adalah penyebab gangguan atau rasa kesakitan di bawah usia 45 tahun sangat tinggi. Dan banyak kali orang karena sakit pinggang nggak mau kerja ya. Kalau saya banyak sekali nih, terutama karena sepanjang hari saya menghadapi orang-orang yang bekerja di kebun. Jadi banyak sekali tuh pasien alasannya nggak bekerja karena sakit pinggang ya. Nomor 2 paling banyak ya. Kemudian nomor 5 paling banyak kenapa orang mencari dokter. Alasannya itu karena sakit pinggang ya. Jadi kalau diurut-urutkan ada 5 penyakit, nomor 5 itu orang sakit pinggang maka menjumpai dokter ya, urutan nomor 5 ya. Nah, kalau orang sudah sakit pinggang kronis atau lebih dari 3 bulan sakit terus, itu diperkirakan menghabiskan uang 1 tahun itu sekitar 90 juta. Bayangin ya. Kita nggak nyadar karena ada BPJS yang gitu-gitu. Kadang-kadang udah berobat ke dokter dalam sampai setahun, nggak tahu dia udah menghabiskan 90 juta ya. Kira-kira kasarnya seperti itulah. Kalau dihitung-hitung obat yang digunakan, pemeriksaan yang digunakan, jasa rumah sakit itu setiap orang kalau udah sakit pinggang kronis setahun bisa biayanya 90 juta. Cuman karena kita pakai BPJS kita nggak nyadari, oh di foto lah, berita ginjal, salah, USG lah, nggak sadar kita itu. Kalau dihitung-hitung uangnya itu ada sekitar, jadi mahal gitu loh. Sakit pinggang itu biayanya mahal. Oke, lanjut. Nah, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa ternyata sakit pinggang ini bisa sembuh ya, bisa sembuh spontan sekitar kalau 2-6 minggu bisa berulang, kemudian 8% bisa sembuh sampai 12 minggu. Nah, yang itu Oke. Nah, satu hal yang harus kita ingat, nggak semua sakit pinggang itu perlu dioperasi ya. Lihat nih, hanya sekitar 1-20%. Jadi kalau 100 orang yang sakit pinggang yang jantungnya dioperasi itu hanya 2 orang. Ya, itu perhitung-hitungan kasarnya seperti itu ya. Yang pernah mengalami operasi itu hanya sekitar 2% ya. Jadi kenapa bisa misalnya jadi tinggi? Berarti ada yang salah ya. Oke, lanjut. Nah, siapa-siapa aja yang berisiko untuk dapat sakit pinggang ini ya? Yang pertama usia. Udah pasti makin tua makin gampang sakit pinggang ya. Jadi itu misalnya 50 ke atas. Jadi kalau saya nggak heran kalau dari 50 ke atas menjumpai saya dengan keluar sakit pinggang, oh udah wajar, pasti udah tinggi ya. Angka kesakitan sakit pinggang pasti udah tinggi. Nah, yang kemudian yang jenis kelamin wanita lebih sering daripada pria. Kenapa? Karena wanita lebih sibuk daripada pria, melahirkan berkali-kali misalnya ya. Jadi sakit pinggang itu paling gampang sama wanita ya, apalagi banyak di dapur segala macam ya. Kemudian kegemukan, oh ini udah pasti, ini musuh saya nih kok di poliklinik ya. Ini orang kayak gini pasti saya tangkap langsung. Ya, calon. Nah, obatnya cuma jamin, jaga mulut. Oke, kemudian orang-orang yang kebiasaan merokok, kemudian aktivitas fisiknya yang sedikit, banyak dulu dia nonton TV, nonton drama Korea aja, drakor ya, nonton sambung terus 24 jam ya, dia banyak nggak ada pergerakan, itu akan berisiko sakit pinggang ya. Kemudian riwayat trauma, oh dokter 3 bulan yang lalu saya jatuh, jadinya kayak mana, jatuh terduduk di kamar mandi kami, biasanya seperti itu ya. Kemudian mengangkat pot bunga segala macam, terjatuh, jadi ini ada riwayat trauma. Kemudian tanpa disadari bahwa orang-orang yang stres, cemas,
depresi, itu resikonya sangat tinggi untuk sakit pinggang. Dia nggak sadari, dia utang jatuh tempo, kredit jatuh tempo, anaknya tawang kuliah, banyak yang dipikirkan, banyak cemas, banyak takutnya, itu gampang sekali pinggangnya sakit ya. Jadi banyak faktornya, ya banyak sekali faktornya. Next. Nah, belum lagi pekerjaan. Pekerjaan yang bagaimana yang bikin gampang sakit pinggang? Ini pekerjaan yang duduk atau berdiri lama. Apa contohnya ini? Ibu guru 8 jam ngajar, ya kan? Ngajar aja terus berdiri ya. Kemudian yang kerja di jualan 24 jam, tak ingat dia duduk berdiri aja. Itu contohnya. Kemudian mengoperasikan alat yang bergetar, misalnya ini orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Sering mengangkat atau menarik benda dengan posisi gerakan yang salah ya. Oke, kemudian banyak membungkuk atau berputar, ya. Gerakan-gerakan seperti itu mungkin pekerjaannya butuh seperti itu ya. Itu sering akan sakit pinggang ya. Kemudian pekerjaan yang membosankan atau tidak memberikan kepuasan, tapi karena dia anak di rumah dari sebuah hati, tetap aja dipaksa kerja di situ ya. Udah nggak enak, jadi duduk pun nggak enak, tapi dipaksakan menyebabkan sakit pinggang. Itu yang berisiko semua ya, dari faktor pekerjaan. Oke, lanjut. Nah ini gejala nyeri punggung bawah ini kira-kira. Nyeri merasa pada umumnya ya, merasa nyeri dan kaku pada punggung bawah, bagian bawah ini cenderung ringan tapi bertahan berkepanjangan ya, bisa dibawa-bawa gitu loh. Nyeri biasanya dapat membaik langsung tidur pada malam hari ataupun saat beristirahat. Ya, kalau udah tidur dia hilanglah rasa sakitnya, dia seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, jika rasa sakit muncul, ada tekanan pada saraf. Kalau sarafnya udah terlibat, maka rasa sakit menyebar sampai ke pinggang atau pinggul. Bisa mati rasa, bisa rasa kesetrum, menusuk-nusuk dan rasa terbakar ya. Kemudian sulit bergerak dan memburuk kalau berolahraga ya. Kemudian juga nyeri saat batuk atau bersin atau posisi tertentu. Itu kalau sarafnya sudah terlibat ya. Jika rasa sakit muncul karena tekanan saraf. Lanjut. Oke, apa penyebabnya? Itu tadi kan orang-orang yang berisiko. Sekarang kita cari apa sebabnya kok bisa sakit, gitu ya. Nah, ini lihat di tulang belakang kita itu ada unsur-unsur daging otot ya. Ini ada ujung otot yang melekat ke tulang, namanya ligamen. Ada sendi, persendian. Kita semua tahu lah persendian. Kemudian ada saraf-saraf, ada dari organ-organ dalam ya. Next. Nah, nih lihat, ini badan kita ya. Ini badan kita, tulang belakang kita. Kalau kita mulai dari luar ke dalam, ini adalah otot-otot. Ini banyak sekali otot-otot ini ya, di tulang belakang kita ya. Ini semua otot. Maaf ya, ini otot semua otot. Ya, ini lah dia ya. Kan kita cuma nampak kulit. Kita nggak nampak otot di bawahnya ya. Makin ke dalam kita, ini ada namanya ligamen. Ligamen itu yang mengikat dua buah tulang ya. Ya, jadi kalau ototnya ini bermasalah, kalau ligamennya ini bermasalah, kalau tulang-tulangnya ini bermasalah, ini ada tulang-tulang di belakang kita ya. Coba ya, biar tambah pintar dikit ya. Siapa tahu malas buka Google. Lihat di saya dulu ya. Ini tulang belakang kita potong, stop, gitu ya. Ini nampak dari atas, ini adalah tulang belakang kita. Jadi sakitnya itu bisa dari otot, bisa dari punggung tulang, bisa dari tulang, bisa dari saraf yang keluar. Ini saraf keluar banyak. Ini saraf-sarafnya banyak keluar ya. Penyebab yang lain bisa dari bagian dalam ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yang terjadi adalah otot punggungnya yang bermasalah, yang menyebabkan nyeri ya. Biasanya nyeri hanya di sini, nyeri terlokalisasi di sini ya. Rasa sakit di sini saja. Rasa seperti tumpul ya. Ada orang bilang tumpul, ada orang bilang bemeng ya. Ada yang bilang cepat-cepat ya. Tapi di sini saja. Dia nggak pindah ke bawah, dia nggak pindah, masih di sini aja dia bilang. Di sini rasa panas dokter. Bangun pagi nggak sanggup, mau nangis saya. Rasa bangun pagi saya
kayak mau nangis gitu. Nggak bisa ya. Kemudian biasanya kalau yang sakit cuma di daging ini, biasanya membaik dia dengan dipijat ya, disuruh suaminya pijat atau anaknya, oh udah segaran gitu ya. Biasanya kalau cuma ototnya yang bermasalah. Kemudian biasanya timbulnya mendadak ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah, yang pertama adalah penyebab pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi orang-orang seperti ini siapa ini kalau bisa dilihat? Ini adalah kuli bangunan ya. Ini sangat berisiko untuk otot-ototnya sakit ya. Cuman kadang-kadang karena beban hidup terlalu banyak, sakitnya di tangan-tangan saja. Ya, bahkan kadang-kadang udah lama udah bengkok tulangnya baru jumpai saya, atau tenaga lagi, nggak bisa lagi ngangkat semennya. Tapi sehari-hari dia biarkan aja sakit, yang biasa sakit pinggang gitu ya. Tapi disinilah saya mau terangkan, jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan dalam hari-hari berminggu-minggu akan menjadi lebih buruk ya. Kemudian ini jenis pekerjaan yang melibatkan gerakan mengangkat, menarik, ataupun menjadi memutar yang berulang-ulang. Ini orang ini mau pindah ke sana ke sini, ngangkat batu, ngangkat semen, ya, timbullah sakit pinggangnya. Kemudian duduk di balik meja sepanjang hari, ini orang-orang kantoran ini. Ya, ini orang kantoran duduk, kerjain laptop di depannya terus ya. Jadi ini beresiko ya. Harusnya setiap 2 jam harus berdiri. Nggak boleh lebih dari 2 jam duduk di posisi yang sama. Rusak otot-ototnya ya. Oke, jadi next. Nah, ini beban punggung yang sering nih anak kita sekarang di dalamnya 20 kilo loh bawahnya. Ya, nih belum apa-apa udah sakit pinggang dia, kadang sakit bahu juga beberapa ya. Ini sakit pinggang karena kebiasaan membawa beban yang berat. Dan tas yang berat memperberat beban punggung. Kalau ini nggak usah ditanya lah, ini banyak ini. Karena rinduan aja ditahan-tahan nih, sakitnya luar biasa. Pinggangnya sakit ya, apalagi umur kehamilannya makin besar, itu akan sakit. Apalagi yang sebelumnya dia pun udah ada keluhan pinggang hamil tambah jadi ya. Kemudian kehamilan. Nah, orang-orang yang angkat beban seperti ini, kemana nggak sakit pinggang ini 50 kilo atau 40 kilo ini ya, kali bawa begini, ya kan? Oke, lanjut. Nah, jangan silap. Itu rajin olahraga juga kalau sakit pinggang ya, gitu loh. Ada yang begitu. Tapi olahraganya salah. Misalnya larinya nggak benar. Nanti saya ajarkan posisi lari yang benar, berlari yang benar ya. Kemudian juga nih, gini, dia olahraga nggak teratur. Sebenarnya olahraga ini kalau tujuh kita sakit dari kita semua. Jadi olahraga yang benar itu harus rutin, minimal 5 kali dalam seminggu, walaupun cuma 30 menit ya. Jadi diulang terus. Kalau misalnya 2 minggu berhenti, tiba-tiba olahraga, bisa sakit pinggangnya, ototnya rusak, ya, ototnya nggak sehat karena tiba-tiba dipaksa untuk bekerja. Ya, olahraga tidak teratur selama seminggu, tiba-tiba beberapa jam melakukan fitness atau lari atau main golf tiba-tiba seperti ini ya. Sering, oke? Yes. Nah, ini paling banyak tukang jahit kita ini juga gampang kali sakit pinggang, dia nggak peduli orderan banyak, ya. Posisi duduk nggak benar, ini banyak masalah ini, bisa di lehernya juga, bisa di bahunya, bisa di pinggangnya. Cuma karena pinggang beban yang paling banyak, jadi sering dipindah kepada orang tukang jahit, ya. Ini juga orang yang duduk seperti ini modelnya, ya. Sandaran pinggangnya nggak diturunin, ini juga akan sakit pinggangnya, ya. Sering, jadi sikap duduk yang salah, tidak bagus, ya, akan menyebabkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mengangkat beban yang salah, ya. Tolong dipelajari cara mengangkat yang salah, yang beban itu ini tulangnya tarik menarik, sakit lah, jadi ligaменnya rusak, ya. Cara mengangkat ini salah, ini nggak boleh menunduk. Nanti saya ajarkan yang benar, ya. Nah, jadi pekerjaan orang yang mengangkat seperti ini harusnya kan kayak seperti ini, didorong seperti alat ya, tapi dia maksa mengangkat bertingkat-tingkat, ya. Sakit lah dia. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya bilang stres beban psikologis, stres emosi menyebabkan ketegangan fisik.
Orang stres lehernya tegang, ya. Lehernya tegang, kepalanya pusing, akhirnya pinggangnya juga sakit. Orang satu tubuh ya kan, jadi mana aja bisa. Oke lanjut. Nah, yang kedua tadi kan otot sudah. Sekarang kita masuk ke tulang-tulangnya. Tulang-tulang ini juga bisa bikin masalah. Ya. Jadi ini biasanya tergantung faktor usia yang saya bilang 50 tahun ke atas. Makin hari tulang kita makin aus, makin rusak. Ya, nggak ada makin tua, makin hari kan rambut jadi putih, wajah jadi keriput, mata jadi kabur, dulunya katarak sekarang katarak. Ya, jadi makin tua, makin rusak semuanya, termasuk karena nggak nampak kita nih tulang kita itu di dalam. Kalau dipoto satu-satu orang semua ini pasti ada masalah. Ya, cuman seperti saya bilang tadi karena matanya kabur kali, itulah duluan yang dibahas ya kan. Karena sakit kali kepalanya dulu yang dibahas atau kacamatanya dulu dibahas, jadi pinggangnya terlupakan. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya penyakit pada tulang belakang, penyakit karena proses penuaan. Ya, ini namanya cakram. Cakram ini cakram kita ada 33 cakram ya. Panjang tulang belakang kita sepanjang ini semua nih dari sini ke sini ada 33 cakram. Ya, jadi ketindih-tindih dia nih. Tapi di cakram ini keluar saraf-saraf urat-urat yang kuning-kuning ini. Ya, jadi kalau ada masalah di antara cakram ini kan bisa menekan saraf yang keluar ini. Jadi setiap saraf yang tersenggol, yang tertekan nanti ada masalah. Ya, nah lanjut. Jadi ini ada 10%. Nah ini lanjutannya ya. Itu sering kita pasien saya foto dokter, foto. Ya kita foto ya. Nanti keluarlah ini jawabnya seperti ini. Ada osteopit katanya. Ah betul dokter, itu tulang muda yang tumbuh baru gitu. Karena tulangnya udah tua tumbuh lah itu kita bilang ya. Jadi dia di antara tulang-tulang ini bermunculan. Ada yang cepat sekali, ada yang lambat. Ya. Tergantung bawaan badan dia, apakah ditemukan, apakah kurus, apakah banyak makan kalsium, apa enggak, itu berpengaruh ya. Jadi tulang rawan persendian bermasalah. Itulah penyakit degeneratif ya. Lanjut. Nah, yang kedua penyebab sakit pinggang adalah osteoporosis. Ini silapnya semua pasien bilang dianya osteoporosis ya. Saya osteoporosis dokter, dari mana tahunya? Apa yang diperiksa? Asal sakit pinggang dibilangnya osteoporosis sudah ya. Jadi masih 40 umurnya dia bilang dia osteoporosis gitu ya. Nah, cocok, nanti kita terangkan ya. Kemudian osteoporosis itu terjadi karena ini normal ya tulangnya. Tulang ini kalau kita copot yang hitam ini pindahkan. Ini kalau normalnya seperti ini. Kalau udah keropos, di kopong-kopong banyak warna coklat-coklatnya kopong-kopong ya. Jadi zat-zat tulangnya itu, komponen tulangnya itu habis keropos lah istilahnya ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau diambil rongsen, nih. Tulang yang udah keropos, dia akan mempengaruhi tulang di sekitarnya. Masa yang di sini udah roboh, ya ini roboh. Ya, tulang itu kan bertindih, geser semua. Kalau satu roboh, yang lain pengaruh. Ya, oke. Ini sekitar 4% penyebabnya, sakit pinggang ya. Lanjut. Nah, ini apa tanda-tanda keropos itu rupanya? Inilah tanda-tandanya. Jadi terjadi akibat menurunnya kepadatan tulang ya, sakit punggungnya berkepanjangan ini, lama berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai kadang bertahun-tahun ya. Kemudian punggungnya tidak terasa sakit kecuali sudah sampai retak. Kalau udah sakit kali dia, itu kita foto kemungkinan besar udah retak lah baru terasa kalau keropos. Ya udah retak dulu tulangnya, baru menimbulkan gejala yang nyeri hebat ya. Ini umumnya berkurangnya orangnya jadi pendek. Perhatiin kan kalau gejalanya kayak gini pakai tongkat-tongkat, baru kita bilang osteoporosis. Banyak ini kalau kita pilih-pilih kita perhatikan, kok gejalanya kayak gini, itu tulangnya udah pendek, udah banyak yang keropos. Jadi tinggi badannya itu berkurang. Dulu dia 168, sekarang 162 tingginya. Kok udah begini kan? Jadi tingginya jadi berkurang ya. Biasanya lebih sering lagi-lagi wanita yang jadi korban, yang lebih sering pada wanita. Ya. Dan semakin tua semakin berisiko. Ya, semakin tua kita semakin mudah osteoporosis. Oke, lanjut.
Ya, yang kedua, yang ketiga, apa sih yang bikin sakit pinggang lagi karena penuaan? Namanya facet joint syndrome. Facet itu adalah hubungan antara tengok nih. Ini tulang kita, ini tadi kan cakram. Antara cakram itu ada pengikatnya. Antara ibu ini dengan ini ada pengikatnya di badan kita namanya. Nah, kerusakan di antaranya ini itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ini banyak kasusnya, ya. Ini mirip. Nah, kalau pasien saya semua dibilang sakit terjepit ya kan. Pas dia bilang dokter saya terjepit, padahal penyakitnya di sini. Ya, ini bisa meradang, bisa keropos, ya. Banyak sebabnya. Namanya facet joint. Jadi terjadi kerusakan antara penghubung cakram tulang belakang kita, ya. Biasanya ciri khasnya gini loh, coba diingat ya. Sedikit mereda saat membungkuk ke depan. Gini dia enak. Begitu begini dia ada sakitnya, gitu. Ya, itu bedanya. Gini dia agak enak, tapi kalau menengadah dia sakit karena teregang. Kalau dirapatkan dia agak enak, kalau dijauhkan sakit. Itu persendiannya. Belum terjepit loh. Ya, jangan langsung diponis terjepit, oke? Nah, posisi berdiri lama dapat meningkatkan rasa sakit ya pada sendi tadi. Lanjut. Oke, ini gejalanya. Lihat. Gejalanya itu bisa sampai ke depan paha, bisa sampai ke perut. Seringkali pasien itu bilang, bukan appendix saya dokter, sampai ke sini loh sakitnya. Padahal dari sini awalnya. Tapi sampai ke lipat paha saya, ya, dia bisa sampai ke sini. Tapi ingat, kalau sendi pasien itu nggak pernah melewati lutut, jadi kan saya selalu nanya, satu juga nggak, lewat lutut nggak? Dia nggak pernah lewat lutut, hanya sebatas paha, sampai paha saja, ya, sampai paha. Dia kalau persendian antara tulang belakang itu yang rusak itu sampai paha, nggak pernah lewat lutut ke bawah, ya. Jadi memburu nih. Kan memburu di pagi hari dan membaik setelah bergerak, udah siap masak, udah siap nyuci, agak enak lah pinggangnya. Ya karena kaku dia kan, seperti awak rematik gitu kan. Oke? Nah, bekerja dengan posisi duduk lama seharian dengan postur tubuh yang buruk akan memicu kambuh. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering, ini yang selalu kami ingatkan ya, saraf terjepit. Kayak mana sih saraf terjepit itu rupanya? Jangan gampang kali, kasihan orangnya dibilang saraf terjepit, padahal cuma sendi yang rusak, ya kan? Nah, saraf terjepit, kalau udah sampai sarafnya, tadi kan ototnya bisa rusak, pengikat otot bisa rusak, persendiannya bisa rusak. Sekarang yang paling tinggi lagi, sarafnya bisa rusak. Gejalanya seperti apa kalau sarafnya rusak? Satu tandanya ialah nyerinya menjalar sampai ke kaki. Kan saraf-sarafnya menjalar kayak kabel. Kalau di leher saraf jalannya ke sini. Kalau di pinggang saraf jalannya ke sini. Ya kan? Nah, nyeri menjalar sampai ke kaki, rasanya tajam, enggak kemeng, enggak cepot-cepot. Tajam itu kayak disayat ya sakitnya. Tajam seperti strum listrik, seperti terbakar atau panas, seperti kesemutan. Kadang-kadang disilat ya, kayak rasa disilat sepanjang ininya dari pinggang sampai ke bawah gini, ya. Tidak membaik dengan dipijat-pijat, sampai dipijat-pijat sekampung pun dia rusak baiknya, nggak baik-baik, ya. Itu berarti sarafnya udah terlibat, ya. Nah, bisa akut itu di bawah 2 minggu, kalau kronis itu bisa 3 sampai 3 bulan. Lanjut. Nah, apa sih masalahnya? Nah, ini nih. Kalau terjepit itu seperti apa rupanya? Lihat, ini cakram saya bilang tadi kan. Cakram kita banyak, ada 33. Di antara cakram ada cairan atau bantalan. Nah, kalau bantalan ini rusak, jadi gini. Banyak, ini kan keluar dari antara cakram itu kan keluar saraf warna kuning nih. Ada cabang-cabangnya, ada yang anterior, ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke tengah. Nah, kalau semua kejadian atau peristiwa di sekitar cakram bisa bikin saraf terjepit. Jadi kalau tadi yang tulang-tulang muda banyak tumbuhnya di sekitar samping-sampingnya ini, itu kan menekan saraf juga bisa.
Atau air yang di antara cakram itu keluar menekan saraf warna biru ini? Bisa. Bisa ya. Atau tulangnya ini juga patah, terjatuh tabrakan di, bisa juga menekan. Jadi semua peristiwa, semua hal-hal yang di antara cakram ini yang menekan urat saraf ini bisa menenggol, bisa menekan, bisa mengguit-guit, itu namanya udah saraf terjepit. Banyak peristiwanya. Nanti dokter menganalisa kira-kira apa yang paling mungkin dari pemeriksaan yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Nanti kita jelaskan. Lanjut. Nah, tanda-tandanya apa? Yang kemudian ada dua di situ ya. Ini spinal stenosis namanya. Tadi satu kan HNP tadi. HNP itu hernia nucleus pulposus, keluarnya cairan dari cakram. Yang kedua ini bukan ke saraf kecil yang keluar dari tengah, tapi ke sumsum tulangnya, ke medula spinalis, saraf besar. Jadi biasanya ini pasiennya dua-dua, kiri kanan sakit. Dua-dua. Ciri khasnya itu pasiennya nggak bisa berdiri ya, 10 menit aja udah langsung seperti ada yang menggandol-gandol kata pasien itu. Macam ada yang gantung-gantung di pahanya sampai betisnya itu ya. Biasanya 5 menit, 10 menit berdiri, apalagi jalan 50 meter udah minta duduk dia. Baru mulai lagi, duduk lagi, mulai lagi. Ya, itu namanya spinal stenosis ya. Nyerinya rasanya seperti mati rasa, kram di kaki, telapak kaki atau bokong. Gejala yang lebih parah, berjalan berdiri tegak atau menyetir ke belakang atau tetap berkurang saat duduk, membungkuk atau berbaring. Dia ciri khasnya kalau duduk enak, berjalan sakit. Itulah ciri khasnya. Jadi pasiennya pasti ditanya dokter, Bu, enak jalan apa duduk? Jawabnya langsung, enak duduk dokter. Pasti dia jawab begitu. Badan pasien nggak akan pernah bohong. Pasti dia jawab. Sekarang kiri kanan atau dua-dua atau separuh? Bu, dua-dua tapi berat di kanan. Jadi keluarnya itu lebih ke sini, nggak ke tengah-tengah. Nah, ya, ini sampai ke sini. Ini lebih istilahnya itu tanda-tanda buruknya ada. Ini sampai berkurangnya kemampuan seksual. Bahkan yang paling berat itu nggak bisa buang air kecil dan buang air besar. Ya, beserlah dia ngalir sendiri karena sarafnya udah rusak, nggak tahu lagi nyampe ke otaknya membilangkan ini udah penuh, udah mau BAB, udah mau BAK ya. Jadi tadi ada HNP, ada spinal stenosis ya, ada dua berbeda tapi sama-sama saraf terjepit, lokasinya berbeda, sama-sama di tulang belakang. Satu di saraf yang kuning, satu di tengah-tengah. Ya, karena saraf yang kuning ini kan keluar dari tengah-tengah, dari induknya di sini. Oke, lanjut. Nah, penyebab lainnya ini sering kita dengar juga, spondylolistesis, ini hanya 2% ya. Ini bergesernya tulang belakang yang di depan, selisih dia antara tulang belakang yang satu dengan yang lainnya. Ini sering karena jatuh ya. Jadi ini juga ada yang ringan, ada yang berat. Lanjut. Nah, yang berikutnya juga bisa karena trauma patah ya. Ini sering pada orang-orang yang aktif, bukan pada kelompok tulang ya. Ini pada orang-orang berkecelakaan lalu lintas, tiba-tiba sakit pinggangnya, bahkan tiba-tiba nggak bisa berjalan, ada patah tulangnya. Ini potong terakhir. Kemudian juga bisa karena kelainan bawaan ya. Ini kelainan bawaan, nggak sempurna pertumbuhan tulang belakangnya. Bisa juga spondilisis, ini artinya ada tulang-tulang muda tadi ya. Jadi kondisi tulang-tulang belakangnya nggak bagus. Oke, lanjut. Nah, sekarang udah tahu kita penyebabnya. Kalau kita bagi-bagi, ada menurut waktu, ada yang nyeri pinggang akut, ada yang nyeri akut 6-12 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang kronis 12 minggu. Yang menjadi sumber masalah adalah yang kronis, lebih dari 3 bulan sudah sakit. Ini banyak kali problemnya. Inilah yang saya bilang tadi, 90 juta setahun itu minimal hadis duit dibikin ya. Lanjut. Nah, sekarang kita kelompokkanlah semua penyebab-penyebab sakit pinggang itu ya. Ada 3, ada yang namanya mekanisme, bilang ini yang paling banyak. Ya, itu termasuk yang tegang otot, yang penyakit benuaan, yang saraf terjepit, yang keropos, yang bergeser, yang trauma, jatuh, kelainan bawaan ya. Kemudian ada juga tulang belakang itu penyebabnya, jangan silap, ada tumor.
Bisa loh tumor di tulang belakang bikin sakit pinggang. Banyak. Kalau di antara tumor banyak, saya beberapa kali dapat yang CA payudara, tumornya itu menyebar ke tulang belakang. Jadi kalau udah dia bilang saya udah kemo dokter udah siap, tapi sekarang pinggang saya kok sakit. Nah nggak heran, tinggal kejar ke pinggangnya, kejar aja ke pinggang pasti dapat. Tumornya udah nyebar ke situ, ke tulang belakang ya. Nah penyakit di rongga perut ini Indonesia kali kalau ini. Semua yang sakit pinggang dibilangnya sakit ginjal. Wah ini sampai di sini banyak banget ini keluarga kita. Sikit-sikit sakit ginjal, sikit-sikit sakit ginjal. Padahal berapa jumlahnya? Cuma 2% loh yang penyebab sakit pinggang itu dari ginjal. Jadi kalau ada 100 pasien, ada 20 cuma. Ini terbalik, 80 dibilangnya kalau pasien kita ini. Jadi saya banyak kali terima lemparan dari urologi. Hampir tiap hari saya terima lemparan dari urologi. Ini sakit pinggang, udah lah, pasiennya udah merepek-repek. Bikin aja rujukannya. Nggak diperiksa dulu, nggak di screening dulu, seperti saya bilang tadi apa aja penyebabnya. Jadi rujukannya udah keluar, padahal dia akhirnya sampai ke urologi cuma sekali pertemuan langsung dilempar ke kita. Banyak seperti itu ya. Hanya 2%. Jadi ingat tadi saya bilang kalau 10 hanya 2, kalau 100 20. Ini terbalik. Dari yang sakit pinggang merasa 80 orang karena ginjal. Nggak ginjal saya dokter, maksa kali dia biar sakit ginjal dia. Ya, jadi maksud saya kalau sakit pinggang jangan ginjal dulu yang dipikirkan, itu artinya. Yang lain-lain dulu, masa langsung tersisa ginjal. Pikirkan dulu, entah otot ini ya, entah ini pengikat otot, entah sendi pinggang, entah uratnya. Baru terakhir mungkin batu ginjal gitu loh. Jangan langsung batu duluan. Ini nggak kebalik, batu duluan yang dipikirkannya. Jangan ya, pikirkan ini dulu yang banyak kali ini. Yang banyak kali ini kan tegang dulu, terjepit dulu, keropos dulu, baru ini pikirkan. Oke? Lanjut, gimana cara membedakannya? Nah, sekarang kita bedakan ya. Kayak mana sih membedakan orang sakit pinggang dengan sakit ginjal? Kita bedain ya. Yang pertama, kalau sakit pinggang, nyeri cenderung menetap dan timbul akibat gerakan berdiri, berjalan, menunduk, dan hilang saat berbaring. Kalau sakit ginjal mana mau hilang dia? Mau diapain juga menjerit-jerit dia. Ya, kok ada batu di situ mana ada pengaruhnya jalan, mana ada pengaruhnya tidur, tetap sakit. Nah, tapi kalau sakit pinggang biasa, nyeri cenderung menetap, timbul akibat gerakan berdiri. Kalau berdiri sakit dokter, kalau batu ginjal mana ada berdiri sakit. Ya, air lain keluar darah, kencingnya merah, ya kan? Kemudian nyeri bisa menjalar, rasa baal, kesemutan, panas pada kaki ataupun pinggang. Ya. Nah, kalau sakit ginjal bedanya apa? Nyerinya hilang timbul, sesekali muncul, sesekali hilang seperti diremas-remas. Kolik, menjerit-jerit keringat dingin, ya, sampai keluar keringat dingin. Itu kalau batu ginjal, kalau sakit di ginjal. Kemudian nyeri tidak dipengaruhi oleh gerakan, tidur, duduk, berdiri tetap sakit. Orang batunya nempel di situ, kayak mana mau nggak sakit, ya. Jadi dia nggak hilang kalau dibaringkan tetap aja sakit. Pasti diguling-guling keringat dingin terus. Ya itu membedakannya ya. Kemudian biasanya disertai masalah berkemih. Kemihnya bisa berdarah ataupun infeksi saluran. Ya ingat. Kalau sakit pinggang, ini sakitnya cuma di sela paha, ya, sama sebatas ini. Nanti dokter cuma mukul dikit aja dia udah tahu, oh ini batu. Namanya tapping ya. Di daerah ini dipukul. Kalau ada batu di dalam bergetar dia sangat menjerit-jerit pasiennya. Kalau sakit pinggang 100 jepit dipukul mah enak dokter. Beda ya. Jadi beda ya antara sakit ginjal ini yang di sini saya tekankan di sini ya, jangan sedikit-sedikit salahkan ginjalnya kalau sakit pinggang. Ya, ada jalur khusus sama dia. Kenapa dia sakit? Ya, paling banyak kan batu saluran kemih, baru infeksi. Kalau udah batu kan bergeser berdarah, berpasir, kencing berpasir. Ya, itu tandanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang udah tahu faktor risikonya. Bagaimana dokter mendiagnosa? Jangan kaget, kita foto dulu ya. Nah, ya, jadi ada pemeriksaannya bagaimana sampai dokter bilang kamu sakit pinggang terjepit loh, kamu sakit pinggang biasa loh.
nggak terjepit gitu. Nah, perlu wawancara dan pemeriksaan. Dokter punya ilmu untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau dokternya merasa perlu bantuan, nggak dapat, udah capek ngomong-ngomong, udah capek periksa bolak-balik badan, nggak jelas juga, perlu pemeriksaan ini. Pemeriksaan sinar X, bisa di USG, bisa di CT scan, bisa di MRI, bisa juga pemeriksaan darah, rupanya demam pasiennya sakit pinggang lah ya. Bisa pemeriksaan tulang untuk osteoporosis dan pemeriksaan saraf, misalnya ada EMG antara saraf lainnya. Oke, lanjut. Nah, kalau udah ketahuan sakit diapain? Yang pertama, kebanyakan nyeri pinggang bawah itu dapat sembuh sendiri, ya, yang ringan. Kemudian pengobatan itu tergantung pada berat ringannya nyeri pinggangnya. Kalau ringan mungkin di rumah aja, dipijat-pijat, minum paracetamol 3 kali dah hilang. Misalnya yang ringan ya. Kemudian bisa juga dirawat sendiri di rumah, istirahat, kompres, makan obat sendiri sedikit. Lanjut. Nah, jadi kalau begitu kapan ke dokter kalau nggak sembuh? Kapan kita harus ke dokter? Sakit pinggang yang bagaimana kita menjumpai dokter? Atau pergilah ke puskesmas mengeluhkan sakit pinggangnya yang bagaimana? Ini sakit pinggang yang muncul mendadak tanpa sebab yang jelas. Semalam masih bagus jalan kok pagi ini udah nggak bisa jalan, kok sakit sekali. Jadi sakit pinggang muncul mendadak tanpa sebab yang jelas. Ditanya jatuh, Bu? Enggak. Lelah semalam seharian kerja ngapain? Enggak, biasa-biasa aja dokter. Kalau udah gitu, boleh langsung ya, jangan ditantang, jangan nanti tahap-tahap yang dikerjakan. Yang namanya muncul mendadak, nggak jelas sebabnya, harus lapor. Ya. Kemudian sakit pinggang disertai dengan keluhan lain seperti demam, perut melilit, nyeri dada, atau sesak napas. Sakit pinggang itu ada keluhan lain, bukan hanya pinggangnya saja. Dia demam juga, perutnya melilit-lilit juga, mungkin dia batuk. Ya, laporlah ke dokter terdekat, ya, atau puskesmas terdekat, nanti dianalisa. Kemudian sakit pinggang yang tidak mereda ini setelah 3 hari tanpa minum obat, udah 3 hari ditahan-tahankan yang tadi itu nggak reda juga, bawalah ke klinik ya. Nah, kemudian sakit pinggang menahun, udah lama kali, cuman karena matanya kabur duluan lah yang diperiksa, ya kan. Konon pula ke dokter, beli ini, beli itu, beli ini pun belum ada, segala macam ya. Jadi masih ditahan-tahan ya. Jadi kalau udah merasa menahun itu kronis, lebih dari 3 bulan, atau di sini bahkan disebutkan lebih dari 2 minggu sakit terus, udah mengganggu aktivitas, laporlah ya. Sakit pinggang yang menjalar sampai ke lutut, tungkai dan kaki, udah. Apa tadi itu? Saraf terjepit nggak itu? Bawalah, ya. Kemudian nanti di dokter juga harus melakukan screening tanda-tanda bahaya, memastikan apakah ada penyebab yang serius. Lanjut. Mana sih tanda-tanda bahaya? Sering kita bilang ini tanda merah, bendera merah ini. Ini namanya bendera merah ya, red flags namanya, tanda-tanda bahaya orang sakit pinggang. Apa itu? Nyeri berlangsung terus-menerus udah lebih 6 minggu. Ini ada sesuatu ini, artinya ini perlu dipikirkan sekali sama dokter. Kok udah 6 minggu kok terus-menerus ya. Kemudian sakit pinggangnya usianya 50 tahun atau masih 20 tahun udah sakit pinggang. Ini bahaya. 20 tahun kan gak layak sakit pinggang, tapi kalau datang, anaknya kuliah di Jogja, sakit pinggangku, pulang lapor, kita bawa ke dokter, gitulah ya. Karena masih muda, kok sakit pinggang. Apalagi dia bilang udah 2 bulan ini mak gak enak terus pinggangku, ya bawalah, karena memang itu berbahaya. Umurnya masih 20 tahun, kok sakit-sakit pinggang segala, ya. Saya pun kalau datang 20 tahun ke poliklinik masih 20 tahun apa? Nah, itu serius sekali saya tuh. Kenapa 20 tahun? Mesti panjang pertanyaannya. Ya kalau udah 55 tahun dia kan pasti wajar sakit pinggang. Tapi kalau udah 20 tahun ya perlu pertanyaannya. Kemudian ini orang yang sakit pinggang tapi merasa lemah, mati rasa, kesemutan kedua tungkai atau BAK, BAB-nya terganggu seperti saya bilang tadi. Gak boleh, gak ada ampun. Itu bahaya, tanda bahaya ya. Kemudian ada kebas, ada rasa lumpuh, kemudian kan ada sakit pinggang dengan riwayat trauma.
pernah jatuh, sekarang sakit pinggangnya, ini juga harus melapor ya. Kemudian ada juga orang sakit pinggang, penurunan berat badan nggak jelas. Biasanya kalau penurunan berat badan kita hubungkan dengan apa? BBC kan? Kok kurus sekali badannya, makan banyak, minum banyak, vitamin banyak, kok kurus. Kalau dia disertai sakit pinggang, harus itu tanda yang tidak bagus, ya. Kemudian ada riwayat infeksi saluran kemih dan ada riwayat demam. Kemudian ada penggunaan obat-obat suntikan. Ini tanda kutip ya. Siapa orangnya yang menggunakan obat-obat suntikan ini, tiba-tiba dia sakit pinggang, itu tanda kutip. Kemudian orang-orang yang menggunakan imunosuppresif atau steroid jangka panjang, ini ada penyakit autoimun yang menggunakan obat-obat ini ya. Kemudian nyeri yang hebat yang tidak berkurang pada malam hari. Harusnya kan malam hari istirahat, nyerinya berkurang. Jadi kita sepakatkan seperti itu. Kalau nyeri pinggang biasa kan berbaring kan enak. Tapi kalau baring aja sudah sakit pinggangnya, itu tanda merah. Gak boleh dipelihara. Beda itu. Harus dilaporin ya. Kemudian nyeri makin hebat pada posisi terlentang. Ini hati-hati juga. Oke, lanjut. Oke, pengobatan. Biasanya setelah didiagnosis oleh dokter dari turun bawah, ini tadi kan udah datang ke dokter nih ceritanya. Yang tadi kan di luar bisa sembuh sendiri. Nah di dokter itu ada pengobatannya itu apa ya? Nggak boleh hanya satu. Maksudnya gini, pengobatan sakit pinggang itu nggak cukup dengan obat, kira-kira gitulah. Banyak yang harus udah makan obat pun kalau nggak ada turun berat badan, mau terus, gendut terus, cuman mau enak pinggangnya, ya. Jadi ya harus terus menerus ya. Kemudian pengobatan itu tergantung berat tidaknya penyakit. Ini ada obat-obat yang selalu kita berikan pada orang sakit pinggang. Barangkali kalau pasien udah canggih kali lah ya. Kalau pasien saya masih udah hafal kali nih. Dokter ada natrium katanya. Ada natriumnya gitu kan. Kemudian ada juga paracetamol. Kalau ini ada BPJS ya. Kemudian ini juga sering dokter kapsul yang pink, putih pink. Dah apa nih ada gabapentin? Ya, kalau pasien saya rata-rata udah familiar dengan obat ini. Di seluruh dunia ini loh. Ini yang saya sebutkan standar dunia ya. Bukan hanya di Indonesia, inilah penanganannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dianjurkanlah fisioterapi ya. Pasien disarankan untuk tetap bergerak aktif, jangan mengandalkan korset melulu, 24 jam pakai korset, tidur pun dia pakai korset, mana-mana dia pakai korset ya. Itu namanya pinggangnya tidak bergerak. Jadi harus bergerak aktif, nggak boleh. Biasanya hari keempat udah harus dibiasakan bergerak, nggak boleh baring terus, 2-3 hari saja istirahat ya. Kemudian tujuannya apa sih? Sebenarnya untuk meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki fleksibilitas, artinya gerakan tulang-tulangnya itu lebih bagus ya. Kemudian kemampuan untuk menggerakkan sendi dan juga mengkoreksi postur yang tulang belakangnya tidak bagus tadi ya. Teknik tergantung jenis penyakitnya. Nggak sama nyeri pinggang karena ototnya aja dengan saraf terjepit beda gerakannya, beda alatnya, nggak sama ya. Kemudian ada latihan fisik, ada alat-alat yang dipakai kalau di terapi mulai dari pemanasan dan segala, ada yang di stroke namanya itu TENS ya. Kemudian alternatif lain bisa akupuntur, ini si chiropractor, ini ada ya di Medan ada juga. Ini ada meditasi. Lanjut. Nah, nggak mempan, udah berobat 2 bulan 3 bulan nggak mempan, tetap aja sakitnya menjerit-jerit pasiennya. Selanjutnya apa yang dikerjakan? Indikasi operasi. Dokter akan memikirkan operasi pasien dengan saraf terjepit yang menetap akibat HNP ataupun spinal stenosis ya, yang tidak respon dengan obat-obatan dan fisioterapi ya. Gangguan saraf atau lemah atau lumpuh yang berlangsung, tiba-tiba langsung lumpuh pasiennya, nggak bisa. Harus dilakukan operasi ya. Kemudian juga gangguan yang udah hati rasa, gangguan buang air kecil, buang air besar udah terganggu, ini harus dioperasi. Harus dibuang yang menjepit tadi ya. Tidak ada perbaikan selama, sebenarnya teorinya seperti ini, 4-6 minggu
Kasus-kasus saraf terjepit nggak sembuh harus dipikirkan operasi. Masalahnya apa? Masalahnya pasiennya ketakutan. Ada beberapa pasien saya udah di meja operasi pun lari. Udah kita support, udah kita rujuk, udah kita MRI, udah kita buat janji sama dokter yang mau operasi, sampai di meja operasi masih ketakutan terus. Dengar sini, dari meja operasi udah terdaftar lari dia. Ya, kebanyakan masalahnya di situ. Pasien nggak siap untuk menerima tindakan, itu banyak kasusnya. Ya. Jenis-jenisnya ini barangkali ada yang pernah mendengar ya. Ini disnya dipotong, cakram tadi itu antara cakram itu yang keluar itu yang menekan itu dipotong. Atau lamina yang saya bilang penyebab nyeri nyata itu dipotong. Untuk tujuannya semua mengurangi rasa sakit. Ya, kalau sembuh sempurna kali seperti umur 30 atau sebelum dioperasi, enggak, jarang lah. Pasti tetap ada gejalanya sedikit-sedikit. Oke, lanjut. Oke, sekarang kalau begitu dokter, supaya kami nggak sakit pinggang, apa yang bisa kami kerjakan sehari-hari? Ngapain kami, gitu ya? Apa yang kami buat, gitu ya? Yang pertama, ini musuh saya, mengurangi berat badan. Nggak boleh seperti ini ya. Udah pasti orang sakit pinggang, orang kegemukan itu pasti gampang sakit pinggang, ya. Kemudian menggunakan sepatu rata dengan sol sepatu yang nyaman. Nggak boleh seperti ini, mohon maaf lah. Orang kayak gini gampang kali sakit pinggang, maksa banget. Ya, sekarang kan udah musim seperti inilah yang benar. Soalnya enak, sepatunya ringan, nggak membebani pinggang. Mohon maaf, jangan seperti ini. Ya, hindari pergerakan yang mendadak atau tekanan berlebih. Maksa kali hujan turun mesti dorong pot bunga. Ya, pot bunganya pun 20 kilo. Awal musim hujan dorong. Nah, habis itu gitu. Maksa kali dia, soalnya perlukan hujan ini biar bunganya cantik lah. Ya. Nah, jadi hindari pergerakan yang mendadak atau tekanan berlebihan. Lagi-lagi kurangi stres, tekanan pikiran, kecemasan. Oh, ini makin tua makin jadi nih. Kalau nomor 4 ini. Kalau sampai umur 20 tak tahu apa lah, lantak minta uang mas beres. Naik ke atas ini makin banyak. Stres, tekanan pikiran, cemas ya. Hindari merokok dan alkohol. Ini juga masih banyak sih di pelakunya ini. Nomor 5 ini masih banyak. Kemudian kebiasaan makan yang baik dan sehat. Makanan yang baik dan sehat kan hindari yang berlemak-lemak, cenderung ke buah-buahan dan biji-bijian. Ya kan? Ini intinya ini kan buah-buahan, biji-bijian ini banyak. Toh? Ya kan? Lanjut. Nah, ini paling banyak juga. Ini paling banyak ya. Berdiri tegak, kepala menghadap ke depan dan mundur. Ini jalan gini-gini aja nih. Entah apa yang dilihat di bawah kan? HP gini. Harusnya tegak kan? Lama-lama sakit pinggang dia. Nah, posisinya harus seperti ini, nggak boleh kayak gini ya. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi saya kadang-kadang segan bilangnya. Mana ada uang dokter kan? Ini tempat tidur yang benar. Ini sering sekali bikin sakit. Jadi maksudnya gini kan, kadang orang udah sakit pinggang duluan baru cari matras. Terbalik, udah kaset. Harusnya masih belum sakit udah beli yang kayak gini. Ya, nanti dia, boro-boro mikirin tempat tidur, banyak kali mau dibeli, gitu kan. Jadi ini namanya yang sesuai yang saya cangkrem. Ini terlalu keras, ini terlalu lembut. Jadi yang bagus itu kepala harus aman, punggung harus aman, bokong harus aman. Sebenarnya udah banyak di toko itu kasurnya, banyak kali. Ya namanya ortopedik matras. Mahal memang agak mahal ya, saya nggak bohong lah. Ya, tapi kayak mana lah ya kan harus saya terangin. Ya, jadi ini banyak juga. Yang paling banyak saya rasa pakai yang ini, ngelendak-lendak ini. Belum masuk awal udah gini kasurnya. Ngumpul di tengah dia. Itu kan padahal mau tidur kan mau enak. Nah, jadi kalau ada duit, handphonenya dikurangi aja harganya, kumpul-kumpul beli ini. Jangan menabung untuk beli mobil ya bu. Beli matras saja. 8 juta sih harganya. Ya, jangan uangnya untuk beli mobil. Saya harapkan beli yang ini.
Oh, solusi saja. Jadi kalau misalnya dibilang di alas yang kasar, saya salah juga. Kalau udah HNP, nggak boleh di alas yang kasar. Terlalu keras kan nggak boleh. Terlalu keras nggak, salah juga. Yang benar itu nggak keras sekali, tapi nggak melendok. Ya, bagaimana dokter, pengganti duit kami nggak ada, apa yang kami buat? Saran saya, tilang kamu biasa 1 jadi 2, 2 jadi 1, 2 kapuk jadi 1. Oh, dipadatkan, udah agak mirip, ya, 2 jadi 1, 2 bahan jadi 1 kasur. Nah, itu ganti yang ini ya. Tapi nggak tahu, mahal juga kali ya. Kapuk mahal juga kan? Mahal juga. Gini aja, kalau udah tua-tua beli jangan yang apa, yang double. Jangan yang berapa? 2 kali berapa? Yang besar itu? Nggak usah itu ya. Kemudian yang sering bermasalah menyetir. Ibu-ibu ini, oma-oma paling sering nggak pernah nyetirnya kayak gini. Pasti maju dia melonjak ke depan. Ya, pokoknya nggak boleh ada celah di punggung terhadap kursi. Kadang dibantu pakai bantal di sini ya, saya ajari ya. Didorongkan bantal guling di sini kecil. Ya, kadang-kadang di leher dikasih bantal leher supaya full bersandar seperti ini ya. Tanpa kita sadari kita udah sakit pinggang jadinya karena salah posisi. Oke, jadi kasur udah, cara berjalan udah, lanjut. Oke, ini olahraga lari yang benar. Nggak boleh seperti ini menunduk sambil jogging. Ini salah. Ya, itu sakit pinggang. Yang benar harus tegak lurus. Ya. Nah, juga berenang ya. Ada tekniknya supaya nggak sakit pinggang. Jangan asal digerak-gerakkan semua. Pulang-pulang, banyak nih pasien saya, kan saya selalu sarankan berenang. Udah berapa kali berenang? Dokter, kalau habis berenang tambah sakit tuh pinggangku. Banyak salah gerak. Ya, boleh didiskusikan sama yang pelatih renang di situ sebenarnya. Biasanya kalau renang ada. Ya. Kemudian gerakan olahraga lakukan seperti ini. Ini gampang. Ini gampang. Ya, olahraga untuk mencegah sakit pinggang banyak nih. Gampang di YouTube banyak. Jangan pulsanya untuk nonton aja. Coba putar YouTube untuk sakit pinggang. Namanya lower pace, latihan sakit pinggang gitu, udah keluar semua yang benar. Ya, ini yang sederhana ya. Jangan nanti pun kalau misalnya udah salah terjepit kan ada arahan terapis yang mana yang bisa dikerjain. Tapi yang sederhana sebelum masih cuma sakit pinggang kemung-kemung karena salah angkat pot boleh dikerjakan. Ya, oke. Yoga juga harus dipimpin 1 orang boleh ya. Lanjut. Nah, ini mengangkat dan memindahkan barang yang baik. Ngangkat galon aqua nggak boleh seperti ini, salah. Nggak boleh langsung nunduk. Jongkok dulu, diangkat, bikin di dada. Jangan coba-coba ya. Ngangkat galon itu nggak boleh seperti ini. Paling banyak kan ngangkat galon. Ya, nggak boleh seperti ini. Jongkok dulu. Kalau saya dari lantai nggak sanggup langsung kayak gini, saya pindahkan dulu ke sini. Baru bikin di dada, baru bikin kayak gini. Oke, kalau cuma 2 kilo nggak apa-apa, 10 kilo ke atas bagaimana? Oke, jadi angkatlah beban sesuai kemampuan. Jika benda berat lebih baik mendorong daripada menarik. Lebih baik mendorong daripada menarik. Jadi buat bunganya didorong, jangan ditarik. Lebih baik mendorong daripada menarik ya. Bagi beban yang dibawa sama rata antara sisi tubuh. Ini belanjaannya di sini berat kali, di kanan. Di sini cuma tas, di sini udah 50 kilo. Banyak belanja kayak gitu, coba perhatikan. Tangan kiri 20 kilo, di sebelah kanan tas. Taruh di mana soalnya? Ya kan? Jadi sebelum berangkat hati-hati. Yang di jalan dari dalam mall jauh ke bawah nenteng-nenteng, ya sakit. Ya, itu juga nggak disadari bikin sakit pinggang. Jadi bagi beban yang dibawa sama rata antara sisi tubuh kiri dan kanan, agak timbang dulu belanjanya. Di sini buah banyak, di sini minyak goreng banyak. Bagi 2 sama, jangan berat sebelah. Ya, lanjut. Next. Oke. Ada yang mau bertanya? Jadi udah tahu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan langsung ya. Ya, Bapak Ibu, dari ayat yang percakapan televisi ya.
Jelas semuanya. Jelas semua. Pas ya. Sejak ternyata abang. Silakan. Bu, dia agak ke depan sedikit lah. Agak ke depan aja biar nampak. Kita lagi apa? Live di Facebook. Disebutkan identitasnya. Kita. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Saya Ria dari Politologi. Jadi dokter mau nanya nih, kalau misalnya sakit punggung dokter, terus dia pergi ke pengobatan kretek, kan lagi musim pengobatan kretek itu dokter. Iya, yang kretek gitu. Itu gimana dokter? Itu yang itu chiropraktik namanya ya. Iya. Jadi itu apakah bisa benar untuk menyembuhkan atau malah tambah memperparah gitu dokter? Soalnya kan kalau dilihat dari banyak itu hasil sih dokter, cuma belum pernah ngerasain sendiri sih, masih agak takut soalnya. Terima kasih. Oke, saya tanya dulu itu yang kletek-kletek itu keahlian apa? Itu medikal atau non medis? Yang orang alternatif yang tingkat pendidikannya nggak ada, macam kalau kita kan semua udah terbagi dari dokter dulu, dokter umum. Kalau terapis dulu, sekarang malah udah ada 4. Kalau rehab sekolah dulu jadi ini. Itu kan udah terstruktur. Jadi kalau saya bilang saya nggak anjurin, karena saya bilang kan 80% sembuh sendiri toh, jadi kan? Ya kan bisa sembuh sendiri, tergantung penyebabnya. Kalau cuma nyeri otot tadi saya bilang itu baru dorong punggung, kan message langsung bisa langsung hilang, ya. Jadi chiropraktik belum, kalau di grade A, B, C, yang itu yang udah sekolahan loh, chiropraktik itu sekolah. Kalau di grade A yang paling bagus, B, C, chiropraktik masih C. Ya, belum bisa kita bilang atas asal sakit pinggang chiropraktik, belum. Evidence base-nya belum bisa A. Ya, apalagi kamu bilang tadi orang sekolahan, saya tidak anjurkan. Ya, kalau memang nyeri pinggang ringan, jelas sebabnya nggak ada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, refleksnya, ya obati sendiri dulu, pijat biasa pakai es boleh, ya pijat sama anak kalau boleh pijat dulu, makan paracetamol yang bisa dibeli di warung, bisa, tunggu 3 hari. Ya, kalau makin membaik lanjutkan, kalau makin buruk harus lapor ke dokter. Ya, jadi saya nggak anjurkan. Kecuali kamu bilang ada dokter, ada sertifikasi ini, saya masih bisa terima. Ya, pokoknya ada struktur sekolahannya. Ya, jangan kita salah. Ya, pokoknya memang harus benar-benar mempelajari ya. Yang udah mempelajari aja pun belum tentu pas dapatnya. Apalagi yang cuma sekedar otak-otak. Ya, memang kalau otak kita dimuniin, sendi kita pasti otak-otak semua. Ya, pasti patah-patah semua ini. Ya. Kalau chiropraktik itu tersertifikasi ya. Ya, itu tersertifikasi. Yang jadi dokter dia ngambil siro lagi. Itu tersertifikasi. Ada lagi yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya. Selamat pagi, saya Henry dari Hukum dan Humas. Yang ingin saya tanyakan, di kebanyakan kasus nyeri bawah pinggang atau BP itu diderita oleh usia lanjut, dan tidak menutup kemungkinan kaum milenial juga berdampaknya. Seperti yang dokter katakan tadi, di bawah usia 20 tahun itu ditanggapi dengan serius. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen sih kaum milenial yang kemungkinan bisa menderita LBP dan apa penyebabnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dokter, terkait dengan kasur, tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh juga terlalu lunak atau lembek. Cuman saya pernah mendengar bahwa tidur di papan atau bambu itu bisa meredakan nyeri. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah boleh? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama dulu ya.
pada usia kelompok yang milenial. Ini sekarang angka low BP-nya tinggi. Kenapa? Karena orang sekarang lebih banyak berdiam diri dengan gadget ya. Banyak orang di main game, banyak orang semua aktivitas sehingga TV nggak laku lagi. Bahkan kemana-mana pun nggak laku, restoran pun tinggal pesan bisa. Jadi kebanyakan orang berdiam diri. Yang pertama pasti kurang aktivitas fisiknya berkurang ya. Jadi pada kelompok-kelompok yang rawan tadi di bawah 20 tahun ini, penyebab nyeri pinggangnya paling banyak apa? Itu tadi karena aktivitas fisiknya yang tidak bagus ya, tidak ada latihan kebugarannya, nggak ada olahraga yang benar, duduk berlama-lama di satu posisi yang menetap atau duduk di kursi di satu posisi yang menetap tanpa memikirkan kondisi tulang belakangnya. Itu makanya angka kejadian LBP atau nyeri punggung bawah pada kelompok milenial itu sekarang ini menjadi perhatian dan cenderung tinggi. Tapi angkanya itu belum bisa dievaluasi, belum penelitian secara umum belum didapatkan. Cuman angka kunjungan secara umum ke poliklinik kita ada peningkatan ya. Meskipun mungkin enggak yang berat, ya mungkin nyeri pinggang ringan ataupun sedang yang masih bisa. Kadang-kadang mengeluh sama mamanya, udah lebih ada pengalaman, udah dipijat dulu, makan paracetamol dulu, bisa hilang ya. Jadi memang meninggi angkanya, tapi yang sampai ke dokter itu boleh dibilang enggaknya terlalu tinggi kali, belum bisa kita ukur persentasenya sekian ya. Pertanyaan kedua mengenai kasur, kalau udah terlalu keras, salah, nggak dianjurkan ya, nggak dianjurkan karena nggak diberi kesempatan, kan tulang kita nggak juga flat badan kita, kan ada liku-likunya. Kalau di papan kan likuannya terganggu, ya jadi tidak dianjurkan yang flat, ya itu nggak ada itu istilahnya itu literatur ataupun langsung ditulis tidurlah di atas kasur yang keras, nggak, tidur seperti yang tadi, nggak boleh terlalu lembek, nggak boleh terlalu keras, ya makanya saya sarankan ya seperti itu ya, menabunglah untuk beli itu ya. Paling tidak jangan terlalu tua baru pakai kasur yang saya sebutkan tadi. Ya coba jalan-jalan ke toko, biasanya di tebing-tebing dipesan dulu baru ada barangnya. Karena kan agak mahal, jadi kita pesan dulu biasanya. Tapi mereka udah tahu itu kasur yang untuk mencegah nyeri pinggang, ya udah tahu mereka. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pasien-pasien kesayangan ini, Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan. jadi nggak dianjurkan pakai tidur di papan ya, nggak sesuai dengan postur tubuh kita ya. Apalagi orang kan posisinya nggak selalu terlentang, kebanyakan orang tidur miring, ya. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi? Belum acara yang kita tutup. Oke, nanti kalau bertanya berkunjunglah ke poliklinik kita ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi lebih dalam, silakan. Terima kasih kepada hadirin pasien-pasien, terhadap panitia juga. Boleh kita mau foto dulu atau gimana? Ini acaranya kan live. Jadi mau dokter kita kemari, biar ada komunikasi kita. Di tengah aja biar nanti dokter menghadap ke sini dengan bahannya di sini. Nah, paparan di sini. Iya. Kayak yel aja kalau paparan S1 tapi gitu. Oke, Bapak Ibu ya, kami atas nama seluruh rapat kerja ini barangkali terlalu dari seluruh tim hukum dan humas, terutama bagian promosi kesehatan rumah sakit, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pertama kepada narasumber kita, Dr. Dato. Mari kita berikan aplaus. Kemudian kepada semua kita peserta yang ada hadir pada hari ini, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara kita yang sangat sederhana ini. Tadi kami percaya walaupun ini sangat sederhana, banyak ilmu manfaat yang bisa kita bawa pulang, minimal kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Akhir kata, mungkin banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kekurangan kami di salah sini ketika acara ini berlangsung. Kami mohon maaf, kiranya acara ini bisa berkesinambungan ke depannya kita bikin. Mungkin nanti ada materi-materi lain yang akan disampaikan oleh beberapa dokter-dokter spesialis kita. Jadi kami percaya kepada Bapak Ibu, terutama pasien-pasien kami,
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane adalah rumah sakit pemerintah Kota Tebing Tinggi yang menjadi kebanggaan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu, kalau tidak kita sendiri yang memajukan rumah sakit daerah ini, siapa lagi? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami himbau untuk datanglah berobat ke rumah sakit daerah dokter dan itu perlu segenap staf pegawai rumah sakit Kumpulan Pane. Kita siap melayani Bapak Ibu sesuai dengan profesi kemampuan kita masing-masing. Akhir kata itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan kita yang sederhana ini bisa bermanfaat. Demikian kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kegiatannya dilanjutkan kembali ya. Bagi yang ke poliklinik, silakan ke poliklinik. Bagi yang menunggu, kami persilakan. Foto-foto silakan. Terima kasih rotinya. Dokter, barangkali ada teman kita dari media masyarakat kita, dijemput kita supaya bisa masuk ke media online. Boleh. Terima kasih atas kalau tidaknya ada bahan yang boleh kita sampaikan. Terima kasih ibunya dokter. Terima kasih rotinya. Tetap sehat. Foto kita dan ada dokumentasi kita nanti ya, ada dokumentasi kita. Ini deh. Selesaikan aja. Iya kan? Bapak Hermanto. Ya.